Kekuatan doa dan kasih seorang ibu tak hanya menyentuh hati anaknya, tapi juga membentuk sejarah gereja. Sekarang mari kita bahas kisah Santa Monica, teladan ibu dalam iman dan kesabaran. Santa Monica adalah sosok ibu yang penuh ketekunan, kesabaran, dan iman yang mendalam. Ia dikenal sebagai ibu dari Santo Agustinus dari Hippo, salah satu bapak gereja dan filsuf Katolik paling berpengaruh sepanjang sejarah. Kehidupannya menjadi cermin harapan bagi banyak ibu yang berjuang di tengah keluarga yang sulit dan anak-anak yang tersesat. Lahir sekitar tahun 331 di Tagaste, Afrika Utara, Monica dibesarkan dalam keluarga Kristen yang taat. Pada usia muda, ia menikah dengan Patricius, seorang kafir yang memiliki sifat pemarah dan gaya hidup yang jauh dari nilai kekristenan. Ibunya Patricius yang tinggal bersama mereka juga dikenal berwatak keras. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 3 anak, Agustinus, Navigius, dan seorang putri yang namanya tidak tercatat dalam sejarah. Kehidupan rumah tangga Monica penuh tantangan. Ia sering dicemooh atas usahanya membimbing anak-anaknya dalam iman. Namun, ia tidak menyerah. Dengan cinta dan doa yang tak putus-putus, ia tetap setia mendampingi keluarganya. Patricius sangat terkesan oleh kebajikan Monica dan tersentuh oleh cintanya. Berkat cinta dan doa-doa Monica yang tak henti-hentinya, Patricius akhirnya bertobat dan dibaptis sekitar tahun 370. Ia wafat setahun kemudian. Ibu Patricius pun turut mengalami pertobatan. Peristiwa itu menjadi penghiburan besar bagi Monica, karena ia melihat rahmat Tuhan tercurah di saat-saat kritis suaminya. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa iman dan keteguhan hatinya tidak sia-sia. Tantangan yang lebih besar datang dari putranya, Agustinus. Sejak remaja, Agustinus dikenal cerdas tetapi juga keras kepala dan memberontak terhadap nilai-nilai iman. Saat berusia 18 tahun dan menempuh pendidikan di Kartago, ia semakin jauh dari ajaran Kristiani. Ia memeluk ajaran sesat Manikanisme dan hidup bersama seorang wanita tanpa menikah, bahkan memiliki seorang anak bernama Adeodatus. Monica terus mendoakan Agustinus dengan air mata dan pengharapan. Ia bahkan meminta nasihat dari seorang uskup, yang menenangkannya dengan berkata, "Sebagaimana engkau hidup, demikian pula anakmu yang telah kau curahkan air mata dan doa, tidak akan binasa. Tuhan akan mengembalikannya kepadamu." Meski nasihat itu menghibur, hatinya tetap merasa gelisah, hingga akhirnya ia memutuskan menyusul Agustinus ke Italia, melewati Roma hingga akhirnya tiba di Milano. Di sana, Monica bertemu dengan uskup Santo Ambrosius. Ambrosius menjadi sosok penting yang membimbing Agustinus secara intelektual dan rohani. Akhirnya, setelah melalui pergolakan batin yang panjang, Agustinus bertobat dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Momen pertobatan ini menjadi puncak kebahagiaan bagi Monica. Dalam Confessiones, Agustinus mengenang percakapan mereka yang menyentuh di pelabuhan Ostia, saat mereka merencanakan kepulangan ke Afrika. "Kami berbicara yang sangat menarik, melupakan masa lalu dan menatap masa depan. Kami bertanya-tanya seperti apa kehidupan para kudus di surga. Dunia dengan segala isinya tak lagi menarik bagi kami." Ibu berkata, "Anakku, satu-satunya alasan mengapa aku masih ingin bertahan hidup sedikit lebih lama adalah karena aku ingin melihatmu menjadi seorang Kristen sebelum aku menghembuskan napas terakhir. Hal itu sekarang telah dikabulkan Allah, bahkan lebih dari itu, Allah telah menggerakkan engkau untuk mempersembahkan dirimu kepadanya dalam pengabdian yang tulus. Sekarang apa lagi yang aku harapkan?" Beberapa hari setelah percakapan itu, Monica jatuh sakit. Ia berkata kepada Agustinus, "Anakku,
Satu-satunya yang kukehendaki adalah agar engkau mengenang aku di altar Tuhan. Ia wafat di Ostia, dekat Roma, pada tahun 387. Dalam Confessiones, Agustinus mengenang ibunya dengan kasih mendalam, perjuangan melawan alkohol, air mata yang dicurahkan saat ia tersesat di Kartago, dan kesungguhannya dalam doa di Milan. Hubungan mereka setelah pertobatan Agustinus, percakapan rohani mereka, dan wafatnya Monica menjadi bagian paling menyentuh dari kisah itu. Santa Monica dikenang bukan hanya karena hubungannya dengan Agustinus, tetapi karena keteladanannya sebagai istri dan ibu. Doanya yang tak pernah henti menjadi senjata rohani yang mengubah hati orang-orang yang dikasihinya. Ia membuktikan bahwa dalam situasi seberat apapun, Tuhan mendengarkan doa yang dipanjatkan dengan iman dan kasih yang tulus. Monica menjadi pelindung para ibu, istri, janda, korban kekerasan rumah tangga, dan mereka yang memiliki anak atau pasangan yang tersesat. Ia adalah simbol kekuatan spiritual dalam keluarga, cahaya yang bersinar di tengah kegelapan hidup. Makna nama Monica diyakini berasal dari kata Latin moneo yang berarti penasihat, atau dari bahasa Yunani monos yang berarti satu atau sendiri. Saat kita mengenangnya, marilah kita merenungkan kekuatan doanya. Jika ada anggota keluarga yang tersesat, biarlah teladan Santa Monica menginspirasi kita untuk setia berdoa, dengan harapan agar suatu hari mereka juga menikmati kemuliaan surga bersama kita.